Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kreasi rumah yang saya lakukan kali ini adalah memasak empek-empek. Teman-teman, ini saya baru mencoba ikannya dari ikan ini ya. Saya juga baru kali ini melihat ikan ini. Ini katanya ikan lausan. Ya, ini orang Jawa bilangnya ikan lausan. Karena waktu di Bangka juga saya belum pernah lihat ikan seperti ini. Makanya penasaran juga mau bikin pempek. Ini di samping harganya agak murah dibandingkan tenggiri. Biasanya kan orang bikin pempek itu tenggiri ya. Kalau di Palembang mungkin orang membuatnya dari ikan-ikan tawar, ikan gabus kalau nggak salah ya. Ya mohon maaf apabila salah ya teman-teman. Yang jelas bahan baku dari pempek semuanya dari ikan, baik tawar maupun laut. Menggunakan ikan lausan orang Jawa bilang. Ini saya beli satu ekor bobotnya hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo ya, hampir 2 kilo tuh harganya dua ikan ini 120. Jadi hampir 4 kilo tuh 120.000. Bayangkan kalau kita beli ikan tenggiri yang sekilonya aja harganya sekitar 70-an ya. Kemal. Terus ini dagingnya sudah saya giling. Nah, saya giling dengan mesin penggiling yang ada di rumah. Jadi dipastikan untuk menggiling daging ikan harus teman-teman sudah memisahkan antara daging dengan tulang dan kulit ya. Karena bagaimanapun mesin tidak akan mampu menggiling ini ya teman-teman, ini kulitnya. Ini nanti buat dimasak sendiri. Seperti ini kan banyak ototnya, ini kulit, ini dimasak sendiri aja ya. Ini akan saya masak apa nggak tahu. Hari ini saya masak pempek dulu. Ini biasanya sih yang masak istri, cuma ya bulan puasa hobi memasaknya muncul. Jadi dipisahkan dulu ya teman-teman, dari kulit dan dagingnya. Jadi mesinnya tidak bekerja dengan keras. Jadi kalau sudah kita pisahkan, mesinnya akan bekerja dengan lancar, ringan, dan jadinya seperti ini. Lihat struktur dagingnya putih, warnanya hampir sama dengan ikan tenggiri, cuma ini agak kasar ya, agak keras gini ya struktur daging ikan lausan ini. Untuk rasanya kurang tahu, karena juga baru pertama kali mencoba. Oke teman-teman, saya akan lanjut ke proses pencampuran bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya apa saja? Ini saya coba tepung tapioka cap tani. Ini karena baru saya mencoba ini ya. Biasanya saya pakai tepung ini ya, tepung sagu yang mereknya lupa saya. Juga pakai merek yang lain. Ya, ini saya pakai sagu yang mereknya Pak Tani. Saya coba dulu gimana nanti ya. Terus ini ada garam. Ya, ini garam, ini gula pasir. Dan tentunya nggak ketinggalan penyedap teman-teman. Ini saya pakai Masako. Jadi saya tidak menghindari yang namanya penyedap. Ya asal saja tidak berlebihan, tubuh sih masih bisa mengolah, ya masih bisa mengolah, membuang racun-racun yang mungkin masih ada di dalam makanan kita. Ya selama tidak berlebihan lah.
Karena sesuatu yang berlebihan, walaupun yang kita makan itu juga baik, ya nanti juga akan menjadi racun juga di dalam tubuh. Begitu ya teman-teman. Ya, ini daging ini setelah saya pisah dengan tulang kulitnya, tersisa 1,5 kilogram. Nah, ini nanti yang menjadi kesulitan. Ya, menjadi kesulitannya nanti tentang komposisi bumbunya. Ya, bumbunya yang paling sulit itu di garam kalau menurut saya. Karena kalau garam tuh harus benar-benar pas ya untuk memasak apapun. Saya kira garam itu yang paling sulit. Ya, ini karena saya membuat pempek itu nggak mesti beratnya tuh sama setiap hari. Kadang-kadang sekilo, kadang-kadang setengah kilo. Ya nggak setiap hari sih. Ya buat pempek sebulan sekali aja belum tentu ya. Yang jelas kalau buat pempek itu nggak mesti sama berat bahan bakunya, jadi akhirnya bumbunya terutama garamnya juga bervariasi akhirnya. Ya akhirnya ya saya harus feeling aja mengira-kira gitu ya. Jadi ini satu lagi nanti ada campuran bumbunya. Ini telur. Ya ini telur ayam biasa aja lah, ayam oren gitu ya. Nanti saya ambil kuningnya aja, ambil kuningannya aja, nanti tak campurkan jadi satu dengan ini. Jadi tepung sagu sama ini campur, tinggal diadakan pengadonan. Oke, udah mulai. Telur yang saya buang putih telurnya, cuma ambil kuningnya saja. 3 buah, terserah ini nanti selera teman-teman ya, mau kasih berapa buah. Telurnya juga terserah, enggak dikasih juga enggak apa-apa. Ini saya kasih telur, hanya cuma kebiasaan saja. Yang putih telurnya jangan dibuang, kalian bisa pakai masak ya. Setelah itu ini tepung sagu. Nah, ini ada 1/2 kilo. Terus nah ini garam, gula pasir, ini kira-kira aja lah. Garam mungkin saya kasih 2, 3, 4 sendok dulu. Nah, gula pasirnya cukup 2 saja dulu. Terus ini masakonya, penyedapnya, kasih 1 ya, kasih 1, katanya masih kurang, 2 deh. Ya terserah kalian mau kasih ini penyedap juga, mau dikasih nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Kalau saya sih lebih suka saya kasih penyedap. Rasanya tentu akan lebih jos ya. Walaupun daging ikan sudah gurih ya, tapi kalau di
kalau nggak dicampur dengan kaldu penyedap juga kurang ya. Ini mulai pengadonan. Maaf teman-teman, saya mengadon tanpa pakai sarung tangan. Ini bukan kenapa, karena saya lebih suka pakai tangan telanjang. Karena pakai sarung tangan sangat mengganggu, saya pikir. Nah, setelah selesai pengadonan teman-teman, saya tidak langsung membentuk itu ya, membuat bentuk pempek dulu. Nanti saya akan mengambil sedikit dulu ya sebagai sampel. Nanti saya rebus. Nanti saya akan suruh temen yang tidak berpuasa untuk mencicipi komposisi bumbunya yang ada di adonan ini gimana rasanya. Oke. Oke teman, setelah dicicipi tetangga terlalu asin. Wah, ini kalau ketahuan istri malah habis saya ini ya. Kira mau kawin lagi. Ya, tambahin ini tepung. Ya, tambahin lagi lah. Kira-kira masih gak terlalu masin enggak ya? Ya, tambah gula aja lah 2 ya, biar bisa mengurangi asinnya. Cap tani yang setengah kilo tadi saya habiskan aja sekalian teman-teman. Oke, sekarang sudah selesai pengadonannya. Sekarang saya akan mengambil sedikit untuk direbus kembali. Setelah dicampur sagu itu tadi plus gula, rasanya bagaimana gitu ya teman-teman. Oke teman, tadi sudah dicicipi tetangga dan ternyata rasanya sudah pas. Jadi setelah saya habiskan tepungnya setengah kilo tadi tambah gula 2 sendok, pas 50 persis teman-teman. Jadi dengan bahan baku daging ikan 1,5 kg ditambah dengan sagunya, tepung sagunya setengah kilo, itu menghasilkan ini pempek 50 buah. Jadi kalau teman-teman ingin berniat menjual kembali, mungkin bentuknya bikin yang bagus ya, bukan seperti ini. Mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi. Ini karena ada besar kecil jadi enggak. Nah, ini cuma gambaran saja ya teman-teman. Mumpung juga lagi buat pempek, memang bukan untuk dijual, untuk dikonsumsi sendiri, tapi yang mungkin berminat untuk menjual, ya ini bisa menjadi gambaran. Dengan modal 120.000 ditambah tepung ini tadi 5.000 ya, tepung itu tadi 5.000 setengah kilo, ditambah telur itu 3 tadi taruh 3.000 ya. Ya 130.000, 140 lah. Dengan modal 140.000 ini sudah dapat 50. Kalau dijual ini berapa jadi? Kalau modalnya 150 lah, dibagi 50 itu 3.000-an berarti. Ya, 3.000-an. Satunya 3.000-an. Ini sudah super loh rasanya loh, walaupun saya masih puasa kelihatannya sudah super. Teman saya sudah bilang tadi rasa ikannya sudah terasa, berarti super ya. Karena pempek yang dijual yang keliling-keliling itu loh teman-teman, waduh rasanya parah. Nah, kalau ini misalnya kita jual 5.000 udah untung ya. Jual satu buahnya 5.000 sudah untung. Nah, itu cuma gambaran ya teman-teman. Oke, ini menunggu berbuka puasa. Ini saya masukkan ke lemari es dulu. Nanti setelah berbuka baru saya akan menikmati ini ya teman-teman. Pempek modal 130.000 dapat 50, bisa dimakan 3 hari nih untuk anak dan istri. Ya, ngirit nggak teman-teman?
Nah teman-teman, sekarang saya akan membuat kuah. Ya, kuah dari pempek itu tadi. Kalau nggak ada kuahnya ya kurang seger gitu ya. Jadi ini saya buat kuah itu rasanya manis, ada rasanya asem, pedes. Jadi asem, pedes, manis itu jadi satu. Ini untuk bumbunya ya ini bawang putih, bawang merah, ya 2 siung sama 3 siung itu aja sudah cukup ya. Terus untuk membuat kuah ini kecut, asem gitu ya. Ini saya kasih jeruk nipis. Teman-teman bisa gunakan asam jawa. Ini kebetulan saya nggak punya asam jawa, jadi saya pakai asam apa ini jeruk ya. Terus lombok, ini lombok rawit. Ini nanti sesuai selera. Ini pemanisnya saya kasih gula aren. Ya, pemanisnya gula aren, nanti ada juga dicampur dengan kecap manis, saudara. Ya, nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya, teman-teman, untuk bumbu-bumbunya. Oke, ini nanti akan saya tumbuk halus. Kecuali jeruknya nanti saya peres setelah kuahnya mendidih. Untuk gula arennya nanti kita rebus biar cair. Nanti baru dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Jangan lupa nanti dikasih garam dikit ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu kreasi rumah yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Dan salam cus kuliner Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.